terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menunjukkan kasih Kristus dengan melayani, membantu, dan menolong orang lain. Jadi sahabat, mari kita berusaha untuk menjadi berkat bagi sekitar kita dengan menunjukkan kasih, juga kerendahan hati sebagai teladan bagi orang lain dan untuk memuliakan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah jadilah berkat bagi sekitar. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini menyadarkan kita bagaimana pentingnya kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami mau membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan mengubahkan kami dan menjadikan kami pribadi yang siap menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang jadilah berkat bagi sekitar. Mari kita saksikan video. Sahabat, setiap kita bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita, seperti kisah pelayanan doa oleh penyuluh agama Kristen di salah satu RSUD di Langgur, menjadi saksi bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa doa dan pelayanan kasih dapat memberikan pengharapan dan kesejahteraan bagi mereka yang memerlukan. Mari kita menjadi berkat bagi sekitar kita dengan melayani dan menolong orang lain, juga menjadi sarana kasih dan pengharapan Tuhan dalam kehidupan sekitar. Sebagai umat Kristiani, kamu mau kan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu? Puji Tuhan.
Melalui tayangan video ini kita bisa melihat dan kita diingatkan bagaimana orang Kristen bisa menjadi berkat. Ya. Amin. Karena Tuhan ingin supaya kita sebagai orang Kristen bisa menjadi garam dan terang dunia. Amin. Betul ya. Kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Ya. Nah sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang jadilah berkat bagi sekitar. Kita akan baca dalam Matius 5:13, demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin ya, puji Tuhan, inilah identitas kita di dalam Kristus. Bahwa kita ini adalah garam dunia. Artinya kita sebagai orang Kristen sudah menjadi garam dunia. Jadi sebagai orang Kristen kita harus hidup sesuai dengan identitas kita sebagai garam dunia itu. Dan berfungsi sebagai garam dunia yang dapat dirasakan dan berdampak di tengah dunia sekitar kita. Amin. Wah, garam dunia yang dapat dirasakan. Ya? Nah, garam ini berfungsi untuk mencegah pembusukan dan memberikan cita rasa yang enak pada makanan. Jadi, sebagai garam dunia, kita harus dapat membawa pengaruh yang positif bagi dunia sekitar kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita yang memancarkan dan memanifestasikan kasih dan kebenaran Kristus. Benar ya. Jadi sebagai garam dunia, kehadiran kita ini dan keberadaan kita haruslah dapat membawa pengaruh yang positif, bukan yang negatif di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita menjadi agen perubahan yang mencegah kejahatan dan kebejatan moral, serta memberikan cita rasa yang berbeda dalam kehidupan di dunia ini dengan menunjukkan kasih dan kebenaran Kristus. Amin. Agen perubahan. Agen perubahan. Luar biasa ya. Nah, garam itu karakternya tidak menonjol dan tidak kelihatan, tetapi larut dalam makanan dan memberikan cita rasa yang menjadi penyedap. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak harus selalu terlihat menonjol, tetapi keberadaan kita membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan orang lain dan dapat dirasakan dampaknya oleh orang lain. Amin ya, dapat dirasakan. Ya, dampaknya ya. Ya, dampaknya ya. Oleh karena itu, sebagai garam dunia, kita harus menjaga kualitas garam ini supaya tetap baik dan tidak menjadi tawar, yaitu dengan menjaga kualitas kasih supaya kita bisa diterima, kualitas iman supaya kita tidak terpengaruh dunia, dan kualitas moral dan kedewasaan karakter supaya kita menjadi teladan dan dihormati sehingga kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin. Bagus ya, kualitas kasih, kualitas iman, dan kualitas moral. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman selanjutnya tentang jadilah berkat bagi sekitar. Kita akan baca dari Matius 5:14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan, Yesus adalah terang dan Yesus sebagai terang bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Oleh karena itu, di dalam Kristus, identitas kita sebagai orang Kristen sudah menjadi terang dunia di tengah dunia yang gelap ini. Dan sebagai terang dunia, kehidupan kita tidak boleh dan tidak bisa dikuasai oleh kegelapan dunia. Ya, ini penting banget ya. Kita sudah menjadi terang dunia itu. Iya, dan tidak bisa dikuasai kegelapan. Amin. Nah, oleh karena itu sebagai orang Kristen kita harus menghidupi kehidupan kita sesuai dengan identitas kita sebagai terang dunia yang menyikapkan kebenaran, yaitu hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Sehingga kita dapat menyingkapkan kegelapan, yaitu ketidakbenaran dan dosa. Lalu kita dapat memancarkan cahaya Kristus melalui perilaku kita. Amin ya, menjadi terang dunia artinya keberadaan kita di dunia ini dapat menuntun orang-orang yang hidup dalam kegelapan kepada kebenaran Kristus.
dan dapat memberi harapan kepada orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan kepada kedamaian Kristus. Sehingga kita menjadi agen perubahan dan pemulihan bagi orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kegelapan. Amin. Bagus banget ini ya. Agen perubahan dan agen pemulihan. Amin. Penting banget ya. Ketika kita menjadi terang dunia dengan kita menjadi agen perubahan dan pemulihan bagi orang lain melalui kasih, kebenaran, integritas, perbuatan dan perilaku kita yang baik, maka kehidupan kita menjadi berkat bagi sekitar kita dan memuliakan Bapa di surga. Ya, oleh karena itu sebagai terang dunia, kita ini harus dapat memancarkan identitas kita sebagai terang dunia, yaitu berani bersinar dan berani tampil beda di tengah dunia yang gelap ini dengan menjadi pribadi yang otentik dalam iman, otentik dalam kasih dan kebenaran Kristus, sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen dapat menjadi teladan, dapat menjadi inspirasi, memotivasi, dan dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin, bagus banget ya. Menjadi teladan dan inspirasi. Amin. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Ya, salah satu di antaranya kita akan baca dari Tommy Ananto ya. Halo, selamat malam. Saya Tommy. Selamat malam, Tommy. Selamat malam, Tommy. Ya. Saya ingin meminta doanya. Saya sedang menempuh perguruan tinggi teologi karena saya bercita-cita ingin menjadi pendeta agar saya merasa hidup saya berguna bagi banyak orang. Saya juga ingin menebus kesalahan saya di masa lalu. Inilah wujud pertobatan saya. Kiranya Tuhan menyertai saya dalam prosesnya. Doakan ya Pak Bu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Tommy, kami tentunya akan doakan ya supaya sekolah teologinya bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga Tommy bisa menjadi pendeta yang memberkati banyak orang. Dan doa kami juga supaya melalui proses perjalanan hidup Tommy ini, Tuhan memberi kasih karunia yang supaya semakin dewasa dalam karakter, menjadi bijaksana dan berintegritas, penuh kasih Kristus sehingga Tommy siap diutus untuk menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat tentunya ya. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Nah Tommy percaya ya, niat baik kamu, kerinduan kamu, Tuhan akan menyertai dalam sekolah kamu dan diberkati di dalam semua yang kamu lakukan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berdoa untuk Tommy yang sedang menjalani sekolah teologi supaya dapat menyelesaikan dengan baik dan menjadi pendeta yang dapat menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat melalui pelayanannya. Kami berdoa, berkati Tommy, berkati juga semua sekolahnya dan pelayanannya kelak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik. Kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini, hal-hal apa yang perlu kita ingat nih supaya kita menjadi berkat bagi sekitar. Pertama, menjadi garam dunia artinya keberadaan kita membawa pengaruh yang positif bukan yang negatif di tengah dunia ini. Dan menjadi agen perubahan bagi sekitar kita dengan menunjukkan kasih dan kebenaran Kristus.
Kedua, menjadi terang dunia artinya keberadaan kita dapat menuntun dan memberi harapan kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan kepada kebenaran dan terang Kristus, sehingga kita menjadi agen pemulihan melalui perbuatan baik kita. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini kau ingin bertobat, berubah dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah garam dunia dan terang dunia. Kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, keberadaan kami sebagai garam dunia dan terang dunia membawa pengaruh yang positif, menuntun orang kepada kebenaran Kristus dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus memampukan kami supaya menjadi garam dunia dan terang dunia yang membawa perubahan bagi sekitar kami, sehingga keberadaan kami dapat mencegah kehidupan yang tidak benar, memberi cita rasa yang positif, menyingkapkan ketidakbenaran, dan memancarkan kasih dan kebenaran Kristus bagi sekitar kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Sampai